Assalamualaikum. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya sendiri Fatin Fitani Dan saya Nur Latifah. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Perkenalkan, kami dari kelompok 6 nih teman-teman. Jadi di kelompok ini kami membahas materi tentang biaya modal. Nah, apa sih itu biaya modal? Yuk ikutin bareng-bareng biar kita semua tahu apa itu biaya modal. Kita langsung aja masuk ke pembahasan yang pertama. Nah, di pembahasan pertama yaitu cara menghitung biaya modal sebagai dasar dalam pengambilan keputusan bisnis. Biaya modal atau bisa disebut dengan cost of capital adalah tingkat pengembalian minimum yang harus dicapai perusahaan dari suatu investasi nih teman-teman, agar mampu menutupi biaya penggunaan dana baik dari utang maupun ekuitas ya. Ekuitas itu keuntungan laba rugi. Dengan kata lain, biaya modal merupakan harga yang harus dibayar perusahaan atas dana yang digunakan untuk membiayai aktivitas operasional maupun investasi. Nah, terus konsep ini tuh kayak penting gitu teman-teman, karena menjadi tolak ukur dalam pengembalian keputusan investasi. Jika tingkat pengembalian atau return suatu perusahaan lebih dari biaya modal, maka proyek tersebut dianggap merugikan. Nah, begitu pula nih sebaliknya, jika lebih tinggi, maka proyek dapat meningkatkan nilai perusahaan. Oleh karena itu, pemahaman yang benar tentang biaya modal sangat diperlukan dalam menjaga keberlanjutan bisnis. Jadi seperti itu teman-teman untuk pembahasan yang pertama. Next, saya langsung membahas tentang pembahasan yang kedua nih ya teman-teman. Baik, untuk pembahasan yang kedua, di sini itu membicarakan tentang bagaimana sih cara menghitung biaya modal atau cost of equity dengan menggunakan metode Capital Asset Pricing Model atau bisa disingkat CAPM ya teman-teman. Jadi di sini kita bakal menghitung biaya modal itu sendiri, tapi pakai metode CAPM nih. Nah, jadi kan biaya modal sendiri itu kan kayak menggambarkan tingkat keuntungan ya terhadap investor ketika menanamkan modal dalam bentuk saham. Salah satu metode populer menghitung biaya ekuitas adalah Capital Asset Pricing Model atau CAPM. Nah, di sini kami memasukkan rumusnya nih, teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa lihat rumusnya itu ada KE sama dengan RF ditambah beta RM sama dengan RF. Nah, jadi di sini juga keterangannya tingkat bebas resiko atau risk free rate itu biasanya diukur dari obligasi pemerintah gitu teman-teman. Terus ukuran resiko sistematis saham dibandingkan pasar dan premi resiko pasar atau market risk premium. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini kami memasukkan rumus ya. Rumusnya di situ untuk menghitung CAPM tersebut. Dengan CAPM, perusahaan itu dapat mengetahui beberapa tingkat return minimum yang harus diberikan kepada pemegang saham agar mereka tuh mau kayak berinvestasi. Jika return aktual itu lebih rendah, investor itu bisa saja menarik modalnya. Artinya, cost of equity itu bukan hanya angka teknis, tapi juga cerminan kepercayaan investor terhadap perusahaan. Seperti itu teman-teman semuanya. Baik, mungkin selanjutnya bagian C dan D akan dibahas langsung oleh rekan saya yaitu Fatin Fitani. Baik, saya Fatin Fitani akan melanjutkan pembahasan yang C. C ada cara menghitung biaya modal pinjaman atau cost of debt dengan menggunakan metode yield to maturity atau YTM. Biaya utang atau cost of the debt mencerminkan tingkat bunga efektif yang harus dibayar perusahaan kepada kreditur.
Salah satu cara menghitung adalah dengan yield to maturity atau YTM, yaitu tingkat pengembalian yang diharapkan investor. Jika obligasi dipegang sampai jatuh tempo, perusahaan wajib menghitung pajak karena pinjaman bisa mengurangi beban pajak. Rumusnya sederhananya sebagai berikut. Ada KD sama dengan YTM garis miring times atau I kurang T. Keterangannya tingkat hasil hingga jatuh tempo obligasi, dan yang kedua tarif pajak penghasilan. Dengan cara ini perusahaan bisa mengetahui seberapa besar beban real dari utang yang ditanggung. Jika cost of the debt lebih rendah dari cost of equity, maka pendanaan dengan utang bisa lebih efisien meskipun risikonya adalah meningkatkan kewajiban pembayaran bunga. Dan yang D, ada hasil perhitungan biaya modal sendiri dan D, ada hasil perhitungan biaya modal sendiri dan biaya modal. Pinjaman dapat digunakan untuk pendukung keputusan struktur pendanaan perusahaan. Setelah menghitung cost of the equity dan cost of the debt, langkah berikutnya adalah menggabungkannya ke dalam weighted average cost of capital atau WACC. Rumusnya WACC sama dengan garis miring average EV garis miring times ke average DV garis miring times KD garis miring times atau 1 kurang T. Keterangannya ada nilai ekuitas, nilai utang, atau total modal, dan cost of equity, cost of the debt. WACC menunjukkan biaya rata-rata tertimbang dari seluruh sumber pendanaan yang digunakan perusahaan. WACC menjadi cut-off rate bila return proyek lebih tinggi dari WACC. Investasi layak bila lebih rendah sebaiknya ditolak. Dengan demikian WACC tidak hanya menjadi angka matematis tetapi juga alat strategis dalam keputusan pendanaan dan investasi. Slide selanjutnya ada studi kasus. Studi kasus yang kami ambil yaitu studi kasus PT Maju Jaya. Struktur pendanaan 60%, ekuitasnya 40% atau utang. Datanya RF sama dengan 5, RM sama dengan 12,8 kurang 1,2. Jadi obligasi kupon 10%, harga pasar 98% dan YTM-nya 10,5%. Jadi sama dengan tarif pajaknya 25%. Perhitungannya yang pertama cost of the debt Langkah perhitungan yang pertama ada cost of equity atau ke sama dengan 5%. 2 ada cost of the debt atau KD sama dengan 10,5. Dan yang ketiga ada WACC sama dengan dalam kurung 0,6 dikali 13,4, yang artinya PT Maju Jaya hanya boleh menjalankan proyek jika tingkat pengembaliannya lebih besar dari 11,19%. Jika lebih rendah, proyek berpotensi merugikan perusahaan.